tentang mumayyaz, malfud dan malhud. Nah, mumayyaz malfud adalah mumayyaz yang disebutkan di dalam jumlah, sehingga jika ada mumayyaz tersebut bisa dipastikan di situ ada tamyiz ya. Jika ada mumayyaz tersebut dilafadzkan dan disebutkan di dalam jumlah, bisa dipastikan di situ ada tamyiz. Dan mumayyaz malfud kemarin bisa dari apa? Satuan berat, satuan apa? Takaran, atau satuan apa? Jarak, ya kan? Terus apa? Luas, dan jumlah juga. Nah, jumlah atau bilangan juga termasuk mumayyaz. Meskipun jumlah atau bilangan tersebut tidak semuanya bisa dijadikan sebagai mumayyaz yang malfud. Beliau atau untuk mumayyaz yang dari adat itu dari angka berapa? 11 sampai 99. Nah, 11 sampai 99. Yang dari angka tersebut, dari 11 sampai 99 tersebut akan muncul tamyiz yang mansub. Nah, itu adalah ringkasan tentang mumayyaz yang malfud. Adapun mumayyaz yang kedua, mumayyaz yang tidak disebutkan dalam kalam, dalam jumlah, yang terkenal dengan nama mumayyaz malhud. Malhud dengan ha. Nah, dan mumayyaz malhud ini adalah tamyiz dari mumayyaz malhud ini sebenarnya adalah mubtada, fa'il dan maf'ul bih. Nah, kalau kita ingin mengetahui asal muasal dari tamyiz tersebut pada mumayyaz malhud, itu tidak keluar dari 3. Kalau enggak mubtada, fa'il atau maf'ul bih. Dan kita kemarin bahas itu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke poin setelahnya, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan mumayyaz kemarin? Karena dua pembahasan ini termasuk pembahasan inti di bab tamyiz. Nah, di bab tamyiz. Nah, ada pertanyaan atau lanjut? Baik, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan berkaitan dengan i'rab tamyiz. Nah, i'rab tamyiz. Nah, pembahasan ini berkaitan dengan i'rab tamyiz. Secara asal tamyiz itu adalah i'rabnya adalah mansub. Tapi kenapa di sini kok dibagi menjadi berapa ini? Alif, ba, berapa ini? Alif, ba, jimnya mana, Pak? Yang wa yajuzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 ya. Padahal namanya tamyiz, sebagaimana judul besar dari pembahasan ini, tamyiz itu adalah mansub. Kok di sini masih dibahas hukum i'rab dari tamyiz? Seakan-akan tamyiz itu bukan satu i'rab, bukan satu hukum, ya kan? Nah, di sini perlu diluruskan kembali. Maksud beliau di sini, secara asal tamyiz itu i'rabnya mansub. Tetapi ada tamyiz bukan tamyiz istilahi, apa ya? Tamyiz karena dia itu isim nakiro yang menjelaskan sebelumnya itu yang masih mubham. Itu bukan apa ya? Bukan tamyiz yang mansub, tetapi dia hanya sekedar isim nakiro menjelaskan sesuatu sebelumnya yang masih
masih mubham. Nanti bisa majrur, bisa lain-lain di situ. Apalagi yang angka itu kan. Nah, jadi jenengan nanti kalau ngi'rab yang selain tamyiz asli tidak usah menggunakan lafaz tamyiz majrur loh. Kok bisa tamyiz majrur ya kan? Insyaallah kita masuk ke babnya semakin jelas. Nah, kata beliau tamyizu wa hukmu i'rabihi. Tamyiz dan hukum i'rabnya. Yang pertama, tamyizul malhud yakunu daiman mansuban kama fil amtsilatis sabiqah. Kata beliau, tamyiz dari mumayyiz yang malhud itu daiman senantiasa selalu mansub sebagaimana contoh yang lalu yang merupakan apa? Perubahan dari mubtada, fa'il dan maf'ul bih. Itu senantiasa mansub. Kenapa kok senantiasa mansub? Karena itulah tamyiz yang asli ori pembahasan kita. Jadi mansub, tidak ada pilihan lagi. Nah. Jadi pembahasan kemarin itu adalah tamyiz. Nah, yang mbak sekarang, adapun tamyiz malfud, adapun tamyiz yang malfud kata beliau, yakunu mansuban idza kana al-mumayyiz isma wasnin aw kailin aw masahatin kama fil amtsilatis sabiqah. Adapun tamyiz malfud yang dari satuan-satuan itu, yang mumayyiznya dari satuan apa? Berat, apalagi takaran, timbangan, jarak. Kata beliau, dia mansub kalau mumayyiznya itu waznun. Apa waznun itu? Satuan berat. Satuan berat bisa apa? Kilo. Kalau sini dirham sama dinar juga. Gram juga masuk. Nah, gram juga masuk. Kata beliau, kalau dari isim wazn, terus kail itu ketakaran ya. Takaran atau masaha itu apa? Luas. Maka dia senantiasa mansub. Contohnya fil amtsilatis sabiqah. Contohnya ishtaro itu dirhaman dahaban, ba'al fallahu irdaban qamhan, zara'tu fuddanan syairon. Nah. Kalau dari mumayyiz waznun kailun sama masaha itu otomatis mansub. Nah. Selanjutnya yang jim ini ya. Jim ini ya. Nah, yang jim insyaallah semakin deras. Allahumma sayyiban nafi'an. Kata beliau, wa yajuzu jarru tamyizil malfud bil idafah atau bimin. Kata beliau, untuk tamyiz malfud ini yang dari satuan berat, kail dan lain-lain bisa dijer. Bisa dijer. Jadi contohnya misalkan saya membeli 1 gram emas, ishtaro itu jiroman zahaban. Zahabannya itu bisa dijer irobnya. Kok bisa dijer? Kok bisa dijer kata beliau? Dengan mudhof atau dengan tambahkan huruf min. Bisa dengan mudhof atau tambahkan huruf min. Contohnya misalkan ishtaro itu saya membeli 1 gram emas. Ini tamyiz. Ini yang kedua ya. Yang ketiga. Nah. Yang ketiga ya. 2, 1.
Kata beliau untuk tamyiz yang malfud atau malhud. Malfud yang dari satuan itu, satuan berat, timbangan, takaran. Itu bisa, ini tamyiz mansub dengan fathah. Ini bisa dijer kata beliau. Bisa dijer. Gimana caranya? Ishtara itu jiroman, bisa dijer. Ada dua cara. Jiroma zahabin atau jiroman min nah. Tamyiz yang dari malfud itu bisa dijer. Nah, bisa dijer. Ini bisa dijer. Nah, gimana cara menjer ini? Dengan mudhof ilaih atau dengan huruf jer. Jadi lengkap. Karena isim yang majrur itu ya hanya dua itu. Kalau enggak mudhof ilaih, dia majrur. Nah, dia majrur. Majrurnya dengan min. Bolehkah selain min? Pertanyaannya, bolehkah selain min? Kalau boleh, kenapa? Kalau tidak boleh, kenapa? Boleh nggak dari selain min? Ini kan kalau di mudhof ilaih kan insya Allah mafhum. Kalau di mudhof ilaih mafhum. Jiroma dhahabin. Kalau dikasih huruf jer, kata beliau dari min, bolehkah dari selain min? Kenapa kok tidak boleh? Minnya lil bayan, benar. Tadi sudah dulu dijelaskan sama beliau. Iya. Min di sini memang fungsinya lil bayan. Minnya ini lil bayan. Min memang banyak, Pak, fungsinya. Ada minil ibtidaiyah. Misalkan saya berjalan dari Sukoharjo ke Klaten. Masya itu min Sukoharjo ila Klaten. Min di sini bukan lil bayan, lil ibtida. Ada min li tab'id. Ana min tulab mahat ilmi fasal thani. Min di sini adalah min tab'id, sebagian, bagian. Ada min seperti ini. Ada min seperti ini. Ini namanya min lil bayan. Kenapa kok pakai min lil bayan? Karena sebagaimana definisi dari tamyiz itu apa? Isim nakirah menjelaskan sebelumnya yang masih mubham. Jadi minnya di sini lil bayan. Dan huruf yang untuk bayan selain min ya enggak ada. Li untuk tamlik, fi untuk dzarfiyah, ala sama dzarfiyah dan lain-lainnya. Ka untuk litashbih dan lain-lainnya. Itu tidak memiliki fungsi dari min lil bayaniyah di sini. Jadi minnya di sini min lil bayaniyah. Dan memang Pak, mudhof ilaih itu memang memiliki tafsiran 3 huruf ya kan? Mudhof ilaih memiliki 3, asalnya mudhof ilaih itu memiliki 3 tafsiran. Misalkan darajatu ustad. Ini Pak, darajatul ustad mudhof ilaih ya kan? Asalnya itu daraja lil ustad. Fungsi pertama mudhof ilaih litamlik. Yang pertama. Qolamul fasli berarti kolam punyanya kelas. Darajatul ustad, daraja miliknya ustad. Nah. Yang kedua ini. Nah, yang kedua ini untuk lil bayan. Yang ketiga siapa yang tahu, Pak? Itu di pembahasan majruratul asma kalau nggak salah.
Apa yang terakhir Pak? Fi. Contohnya? Ahlul jannah. Ahlul jannah. Ahlul jannah apa ini? Penduduk surga. Asalnya ahlun fil jannah. Memang 3 Pak. Li, fi sama min. Nah, jadi yang ini adalah min. Yang lil bayaniyah ini min. Khatamu dhahabin. Cincin emas. Itu apa? Li, fi atau min? Min. Nah, lil bayaniyah. Contoh lain misalkan matorus sama. Matorus sama. Air hujan dari langit apa? Min. Nah, min. Nah, mator itu menjelaskan apa? Dijelaskan lagi dengan sama. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Kitabun nahwi. Kitabun nahwi, kitab lil nahwi. Begitu ya? Kitab nahwu. Nah. Intinya 3 itu. Kitab nahwu adalah min. Nah. Nahwu adalah min. Nah. Jawalul ustad. Li jelas. Nah. Jadi kata beliau bisa dijer. Ingat kalau dijer i'rabnya bukan tamyiz lagi. I'rabnya adalah ya majrur. Nah. Ishtara itu jiroman dahabin atau jiroma dahabin mudhaf ilaih, atau ishtara itu jiroman min dahabin. Baik, lanjutkan ke yang dal. Kata beliau, ini yang tamyiz dari angka. Nah, amma tamyizul adad, adapun tamyiz yang jatuh setelah angka, ai al-ismun nakirah alladzi ya'ti ba'dal adad, isim nakirah yang jatuh setelah angka atau bilangan, fayakunu majruron aw mansuban 'alal wajhil ati, maka bisa mansub, bisa majrur. Bisa mansub, bisa majrur. Angka itu dari berapa, Pak? Dari 1 atau 0, Pak? 0 itu bisa bukan angka. Masya Allah ya, menemukan 0 itu, Pak. Bayangkan kalau 0 gak ditemukan, angka sampai nomor 9, Pak. Ada 10 dan seterusnya. Masya Allah. Dan kalau gak salah Muslim ya, menemukan angka itu. Masya Allah. Allah mengilhamkan kepada seorang Muslim menemukan angka. Semoga menjadi pahala dia, Pak. Gak ada angka, urut, Pak ya. Al-Quran menyebutkan angka. Nah. Gimana, Pak? Masya Allah. Nah. Angka. Nah. Kata beliau, untuk tamyiz isim nakirah yang jatuh setelah angka itu ada 2 keadaan. Yang pertama majrur, yang kedua mansub. Coba kita mulai dari 1 dulu, Pak. 0 nggak punya apa? Sifar nggak punya yang dihitung, ya. Nggak punya ma'dud. Nah, adat, angka, ma'dud yang dihitung. Nah, 1 sama 2 gimana, Pak? Na'at man'ud. Di mana itu? Oh iya, di situ. Halaman setelahnya ya. Untuk 1 dan 2 na'at man'ud. Nah, na'at man'ud. Kitabun wahidun. Kitabani wahidani. Itnani. Wahidun misalnya wahidani. Jadi itnani. Nah, bentuknya na'at man'ud. Nah, na'at man'ud. Jadi biasanya itu angka baru yang dihitung. Tapi kalau angka 1 dan 2 yang dihitung dulu baru angkanya dengan susunan na'at dan man'ud. Dan tidak bisa dibalik, Pak. Berbeda dengan angka. Angka ini memang
unik dan termasuk yang paling apa ya? Ya, membingungkan ya. Karena jarang dipakai. Alhamdulillah. Kalau jurusan matematika gimana Pak? Anak nggak kepikiran gimana kalau matematika bahasa Arab. Aduh. Iya kan ada koma per ya kan. Kalau hanya sekedar biasa itu biasa mungkin. Kan di sana juga ada mungkin pelajarannya. Gimana? Pelajaran matematika pasti ada juga. Aku paling angel kalau apa hitungan-hitungan. Makanya pelajaran yang aku merasa berat dari dulu sampai sekarang faraid ya, menghitung ya. Menghitung warisan ya. Kata teman-teman, apa pelajaran faraid itu berangan-angan agar orang tua cepat meninggal. Padahal ya enggak. Memang itu pembagian yang dari Allah ya kan. Harta nemu Pak ya. Biar adil Allah yang membagi ya. Nah, enggak kerja enggak apa kan. Harta orang tua pindah ke kita. Nah, untuk 1 sama 2, ini adalah susunan na'at dan man'ud. Na'at dan man'ud. Nah, biasanya angka baru yang dihitung untuk 1 dan 2 yang dihitung baru angka. Misalkan wahidun sama wahidatun, Mbak ya. Wahidun untuk laki-laki, wahidatun untuk perempuan. Ada yang nanya, Ustaz, kapan memakai ahadun? Kapan pakai ahadun? Lawannya ihda. Nah, kapan memakai itu? Untuk ahadun sama ihda dipakai untuk susunan idhofah. Misalkan, saya salah satu santri mat ilmi kelas 2. Ana untuk laki-laki ahadu at-tullab. Jadi dimudhof ilahkan ke jamak. Dimudhof ilahkan ke jamak. Ahadun. Kita nggak ngomong belasan, Pak ya. Kalau ahada asyar nanti lain untuk belasan, tapi tetap dia susunannya tarkib apa namanya susunan isim ketemu isim. Nah, tapi kalau jenengan salah satu dari apa itu pakai ahadut tulab, ihda tolibat, jangan hiya ahadut tolibat fi mahadil ukhuwah, salah. Ahadun itu untuk laki-laki. Nah, salah satu masjid di Sukoharjo adalah Masjid Baitur Rahman. Ahadul masajid atau ihdal masajid? Ahadun itu ihda. Iya, dilihat apa? Mufradnya. Ahadul masajid. Nah, di dalam Al-Quran itu ada enggak kata dalam Al-Quran yang dia bentuknya mudah pilih. Ihdal husnaini apa ya? Pak. Ihdal husnain ya. Ketemu Pak? Nah, nih. Iya, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dzati syauqati. Nah, kita di sini mendapatkan di Quran surat Al-Anfal ayat 7 kata Allah, wa idh ya'idukumullah, Allah telah berjanji untuk kalian, Allah akan mempertemukan dengan kalian salah satu dari 2 kelompok. Ta'ifata ini itu kan ta'ifah mufradnya.
Nah, dia musanna. Allah menggunakan ihda. Kenapa? Karena ta'ifah muannats. Muannats. Nah, makanya pakai ihda. Yang penting setelah ihda sama ahad itu Pak, lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Nah, ini kaum muslimin watawadduna, padahal kalian ingin yang enggak punya kekuatan menjadi milik kalian. Kan kaum muslimin di perang Badar awalnya kan pengen mencegah kafilah Abu Sufyan ya kan? Yang enggak bersenjata, yang ghairu dzati syaukah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain. Ente menghadapi yang memiliki senjata yang 1000. Makanya kisahnya Masya Allah. Ingat dulu saat Syafiq menceritakan tentang Al-Anfal, Masya Allah. Nah, nih, watawadduna, dan kamu menginginkan anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Yang enggak punya kekuatan, enggak punya senjata, itu menjadi milik kalian. Wa yuridullah, tapi Allah menginginkan lain. Allah menginginkan an yuhiqqal haqqo, ingin kebenaran itu apa? Menang bi kalimati wa yaqtu adabirul kafirin. Orang kafir kalah. Masya Allah. Itu ihdad taifataini. Contoh yang kedua. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Ah ini. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Ihdal hus. Kenapa pakai ihda? Ana tanya Pak Asri. Pak Asri. Nah, di sini ini At-Taubah ini surat tentang orang-orang apa? Orang munafik. Makanya surat At-Taubah atau Baro'ah karena isinya adalah azab, ancaman dan lain-lain untuk orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang munafik secara khusus. Di situ tidak dimulai dengan apa? Bismillah. At-Taubah atau Al-Baro'ah ya kan? Baro'atun minallah ila akhiri al-ayah. Nah, kata Allah, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min indi aw bi'aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun." Nah, orang-orang munafik itu menunggu-nunggu kaum muslimin itu ya semoga cepat celaka atau kalah dalam peperangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala membantah, kalian tuh menunggu kita kecuali dengan salah satu dari dua kebaikan. Kita berperang, menang atau kalah, atau kita mati, itu enggak keluar dari kebaikan. Perang, kalah, yo baik. Terus perang, menang, Masya Allah. Nah, jadi ihdal husnain, perang, menang, ya ghanimah Pak ya. Perang, kalah, syahid ya kan. Orang munafik enggak. Orang munafik itu ya materi semua. Mereka berislam, logonya Islam, KTP-nya Islam, hanya sekedar libas. Adapun hatinya tetap orang kafir, orang munafik. Allah membantah mereka. Wa nahnu, adapun kita menunggu kalian wahai orang munafik, an yusibakumullah bi'adzabin min indi au bi'aidina. Allah menimpakan kepada kalian siksaan darinya di akhirat atau dari kita. Gitu, Masya Allah. Jadi ini apa ya, motivasi bagi seorang muslim. Kalau enggak salah untuk orang munafik apa orang kafir ya, lupa. Nah ini intinya enggak keluar dari itu. Fatarabbasu, tunggu, inna ma'akum mutarabbisun, kita sama-sama saling menunggu. Tapi kalau kita menunggu sesuatu yang baik, nah kalah syahid, menang, Masya Allah. Nah adapun kalian enggak ada yang baik. Nah, jadi begitu. Ini ayat motivasi. Ingat dulu belajar sama Ustaz Syafiq juga ini tentang ini. Nah, ini ihdal husnain Pak Sri. Hampir lupa. Ihdal husnain. Kenapa kok pakai ihda? Husnayaini. Husnayain ini apa bentuknya Pak? Husnayain itu apa? Bentuknya apa? Isim fi'il atau huruf? Isim apa? Isim ma'rifat, isim musanna ya kan? Isim apa ini? Husna. Isim musanna. Isim musanna. Bentuknya isim apa ini? Isim ma'rifat. Apa lagi? Isim apa dia? Isim tafdil. Ya. Ahsan untuk laki-laki, husna untuk perempuan. Ini Pak, husna ini.
Nah, asalnya husna. Nah, kalau laki-laki ahsan atau hasan. Kalau perempuan husna atau hasna. Namanya kalau pengen dari hak sin nun ya kan. Hasan, Husain, Ahsan, Muhsin, Muhson banyak Pak. Kalau jenengan pengen anakku pokoknya yang ada hak sin nunnya. Oh banyak Pak. Nah, buka kamus, buka hak sin nun. Masya Allah. Anak ada teman Pak. Lutfi apa? Anak pengen anak saya dari sin hak lam. Oh ya, sahal sudah. Sahil sudah. Ashal sudah. Suhel sudah. Apa buka kamus banyak. Ya, banyak sahul bisa. Kalau perempuan ya bisa suhailah apa segala macam. Gampang. Karena bahasa Arab itu apa? Masya Allah, luas sekali. Ilmu istiqoq ya, ilmu perpecahan kalimat. Salah satu cabang ilmu bahasa yang kita nggak pelajari. Ilmu bahasa banyak Pak, cukup jenengan apa? Nahwu sorof saja. Nanti nggak cukup umur kita. Pak Sri, ihdal husnayain. Kenapa pakai ihda? Karena mu'annas. Apa mu'annasnya? Iya, husna. Nah, husna. Husna yang pertama adalah mati syahid. Husna yang kedua surga ya Pak. Nah. Husna yang kedua adalah surga. Nah. Jadi ihda di situ. Nah. Kalau ahad enggak ketemu aku. Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya. Katanya orang-orang, katanya Nabiullah Syuaib, bisa apa itu yang Nabiullah Lut ya. Kaumnya itu punya penyakit ya. Bukan fitrah, suka sama jenis itu bukan fitrah, kata orang LGBT katanya. Sebagaimana laki-laki suka perempuan, itu fitrah. Laki-laki suka laki-laki fitrah katanya. Ini merusak tatanan. Enggak fitrah, itu penyakit ya. Nah. Kata Nabiullah Lut ketika datang tamu malaikat ya. Kaumnya ketika melihat malaikat dalam wujud manusia yang ganteng ya kan. Langsung mereka penyakitnya kambuh ya. Penyakitnya kambuh. Nabiullah Lut mengatakan, "Qala inni uridu." Oh bukan, ini kisahnya Nabiullah Musa ini. Musa. Nah, Musa membantu anaknya Nabiullah Syuaib ya. Nah, ini uridu an unkihaka, saya ingin menikahkanmu dengan salah satu putriku. Nah, ihda ibnatayya. Nah, salah satu putriku. Nah, ihda ibnatayya. Nah. Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar. Itu juga contohnya ihda. Nah, baik untuk satu seperti itu, Pak. Nah. Untuk satu seperti itu. Nah. Wahidun atau wahidah? Kok ke sini ya? Misalkan satu kitab, saya beli satu kitab, berarti yang dihitung dulu kitaban wahidan. Ishtaro itu kitaban wahidan. Kalau muannas berarti ishtaro itu apa, misalkan mistoroton, mistoroh ya, mistoroton ya. Nah, mistorotan wahidatan. Nah, jadi yang dihitung di awal bentuknya na'at man'ut. Pakai wahidun atau wahidatun. Adapun ini untuk susunan mudhaf ilaih, ahadun dengan ihda. Nah. Untuk dua sama. Kalau dua ithnani sama ithnatani. Nah, monggo. Ithnani sama ithnatani. Nah. Misalkan saya membeli dua kitab. Ishtaro itu kitabah ini nah ini. Nah. Seperti itu. Dan nanti ini i'rabnya sebagai apa? Na'at. Sebagai na'at. Itu 1 dan 2, Pak.
Itu 1 dan 2. Nah, sebelum lanjut ada pertanyaan 1 dan 2. Kalau yang mudaf itu ada ya? Sama perempuan juga ya? Kalau Ya, ihda itu sama perempuan juga ya? Mudafnya ke perempuan juga ya? iya. Nah, yang ini, iya. Kalau ini mudzakkar ini mudzakkar. Misalkan saya salah satu santrimat ilmi. Ana ahadut tullab. Nah, jangan ihdat tullab ya. Karena kita jenis kelaminnya laki-laki. Ahadut tullab. Tapi kalau perempuan ihdat thalibat. Seperti itu. 1 dan 2. Kelompok yang kedua 3 sampai 10. 3 sampai 10. Kalau ini naat, namanya naat ya tergantung man'utnya. Kalau ini mansub ya mansub. Ini marfu, majrur. Ini kan jadi maf'ul bih. Kalau misalkan jadi mubtada berarti ya marfu. Kitabun wahidun ala maktabi misalkan. Ada 1 kitab di atas mejaku. Atau majrur misalkan al-kalam fi kitabin wahidin faqat. Nah, pembahasan itu ada di 1 kitab saja misalkan. Nah, intinya ini i'rabnya mengikuti man'utnya. Nah, untuk 1 dan 2 i'rabnya ikut man'utnya. Kalau dia marfu, mansub, majrur. Itu kelompok yang pertama 1 dan 2. Kelompok yang kedua adalah 3 sampai 10. 3 sampai 10. Untuk 3 sampai 10 ini Pak, dia sebagai mudhof. Nah, otomatis yang dihitung menjadi adatnya sebagai mudhof, ma'dudnya sebagai mudhof ilaih. Untuk 3 sampai 10 adatnya itu mudhof. 3 sampai yang dihitung atau ma'dudnya itu sebagai mudhof ilaih. Sehingga konsekuensinya hitungan yang terjatuh setelah 3 sampai 10 hanya 1 i'rab saja. Apa? Majrur. Nah, majrur mudhof ilaih. 3 sampai 10. 3 sampai 10. Rumusnya, kalau ini harus sama jenisnya. Kalau untuk ini berlawanan. Aksul ma'dud. Aksuhu. Lawan dari yang dihitung. Kalau yang dihitung mudzakkar, hitungannya muannas. Kalau dihitung muannas, hitungannya mudzakkar. Nah, kebalikannya. Nah, tetapi Pak yang menjadi tolok ukur mufradnya. Ingat ya, mufradnya. Misalkan laki-laki, 3 laki-laki. 3 itu bisa salah satun, bisa salasun. Nah, bisa salah satun, bisa salasun. Nah, ini Pak memakainya yang ori Pak ya. Maksudnya yang ori itu takut jenengan muncul salasun sama salah satun. Yang benar salasun apa salisun Ustaz? Karena saya dengar ada salisun, ada salisatun juga Ustaz. Ada salasun, ada salah satun, mumet Ustaz. Kita pakai hitungan ori. Hitungan ori gimana? Wahidun 1, isnani 2, salah satun 3 atau salasun, arbaatun 4. Jangan jenengan salisun, robiun, khomisun, ya, satisun, satisun nggak ada ya. Sadisun ya. Sadisun, jangan pakai itu. Pakai yang ori. Wahidun, isnan, salas, arba, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, terus asyara. Asyara atau asyara, bisa dua-duanya. Pakai yang itu. Entah yang mudzakkar, entah yang muannas. Wahidun, isnan,
Salasun apa salah satu Ustaz? Bisa dua-duanya. Yang penting jangan pakai yang wazan fa'ilun. Karena untuk wazan fa'ilun itu nanti untuk urutan. Nah, kalau urutan nanti Pak, kalau urutan seperti ini Pak, nanti bentuknya nat man'ut. Kitab yang ketiga, Alkitabu As-Salis. Alkitabu As-Salis misalkan. Nah, kitab yang ketiga. Nah, nanti ketika dia Alkitab As-Salas, gimana Al-Kutub As-Salas nanti kebalikan dari ini. Nah, emang angka ini bikin mumet ya, tapi enak Pak. Nah, bikin apa? Bikin gak ngantuk asli. Meskipun adem seperti ini kan iklimnya kayak Tawangmangu Pak. Tawangmangu ya Pak. Enggak pernah ke Tawangmangu musim-musim seperti ini, wes kroso di Tawangmangu ya. Iya, adem di sana. Ya, untuk ini hitungannya jadi yang ori Pak. Salasatun, arbaun, arbaatun, khamsun, sittatun, sittatun samaniyatun ila akhiri, asyaratun. Nah, ini kalau dihitung laki-laki, angkanya harus perempuan. Kalau dihitung perempuan, angkanya harus laki-laki. Dengan standarnya adalah isi mufradnya, bukan jamaknya. Nah, kenapa begitu? Saat ada Pak, yang dia itu mufradnya mudzakkar, jamaknya malah muannas. Kebalikannya, ada yang mufradnya muannas, loh, kok mudzakkar ininya? Apanya? Iya, ada yang seperti itu, biar tidak bingung. Nah, contoh misalkan, 3 laki-laki. Laki-laki apa bahasa Arabnya? Rijal. Jamak, jangan lupa ya, jamak Pak ya. Mana tadi? Belum ditulis ya. Nah, makdudnya harus aksuhu dan jamak ya. Nah, rijal, lin. Nah, milih yang mana? Milih yang ini Pak. Nah, kenapa? Karena rijal dari rojul. Rojul itu adalah mudzakkar. Nah, saya melihat 3 laki-laki. Ro'ai itu salah satu. Nah, rijalin. Mereka adalah 3 laki-laki. Hum salah satu rijalin. Nah, sebagai khobar. Nah. Contoh lagi, marartu bi salasati rijalin. Nah, ini artinya apa? 3 laki-laki. Nah, susunannya apa Pak? Jar majrur, mudhof ilaih. Nah, jadi salah satu rijalin. Nah, jangan sampai salah baca. Nah, salah satu rijalin. Nah, karena kalau dia ada alif lamnya, ini kan mudah ditebak. Ini pasti susunannya apa? Mudhof ilaih. Yang pertama nakiro, yang kedua ma'rifat. Sudah bisa ditebak. Tapi kalau sama-sama nakiro, takut jenengan nanti bacanya na'at man'ud. Tidak tepat. Nah, tidak tepat. Nah, nanti salah satu arrijal, salah. Nah, yang benar salah satu rijal. Nah, contoh lain misalkan 4 pena. Pena apa? Jamaknya aklam. Berarti apa? Arba'atu aklamin. Nah, arba'atu aklamin, seperti itu. Contoh lain misalkan dalam Al-Quran. Dulu aku pernah nyimpen angka di dalam Al-Quran dari terendah sampai yang paling tinggi. Ada bukunya Pak. Nah, Al-Adad fil Quranil Karim. Masya Allah. Iya Pak. Nah, itu biasanya kayak gitu risalah. Apa? Karya ilmiah. 1 sampai 2 ya. Dulu kan pas masa-masa belajar kayak gitu kan. Apa Pak ya? Menemukan yang kayak gitu biasa. Kenapa ya? Karena masa-masa belajar, masa-masa studi ya kan. Biasa membaca gini. Kalau sekarang lain. Menurun sudah. Nah, menurun sekarang wes kewajibannya banyak.
Meskipun ya harus tetap kita upgrade, tetap harus belajar karena menuntut ilmu salah satu permintaan hidayah, Pak. Nah, hidayah ada dua ya, hidayah ilal haqqi wal hidayah fil haqqi. Nah, hidayah mengetahui kebenaran mudah, banyak orang bisa tahu, tapi al hidayah fil haqqi, orang senantiasa istiqomah di dalam kebenaran, di dalam ilmu, di dalam amal itu susah, Pak. Nah, istiqomah belajar terus itu angel. Ibadah terus ya. Berapa, Pak? Lupa apa ya, nah. Berapa angka, Pak? Angka 3 sampai 10 di Al-Qur'an, Pak. Hah? Berapa? Bunyinya? 3, Angka 3. Gimana bunyinya? Iya, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Orang haji kemudian dia melanggar larangan ihram, menerjal larangan ihram ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk bisa ke tanah suci Al-Haram. Amin ya. Ini turun hujan lagi nah. Orang yang melanggar aturan haji, larangan atau tidak bisa menunaikan sebagian kewajiban haji yang bukan rukun, dia kan harus bayar Bayar dam. Menyembelih Ya onta, kambing atau sapi ya. Kalau nggak salah itu 3 itu ya. Tapi kalau kambing nggak apa-apa. Nah, itu kalau dia nggak menemukan di sini, bisa memang nggak ada, atau mungkin dia nggak mampu. Yang pertama memang dia nggak ada, maksudnya duit ada, cuman hewannya nggak ada. Susah, habis semua stoknya misalkan kemana-mana. Wah gimana ini? Ya agar haji semakin sempurna ya harus kita tahu manasik haji. Nah sebagian orang banyak yang menghabiskan duit banyak, haji banyak, tapi dia dibimbing oleh mutawif yang kurang tahu sunnah Pak ya. Jadinya pulang haji mabrur. Tapi nggak tahu gimana ya haji mabrur. Mabur katanya. Ya kita ibadah haji ini ibadah mulia ya, bukan hanya waktu, tenaga, semuanya ya, dari harta ini semuanya. Nah, jadi harus bagus, eman. Nah. Jadi kalau dia nggak menemukan hadion itu, sembelihan itu, atau mungkin dia nggak punya kemampuan, maka dia siyamu salasati ayyamin fil haji. Dia berpuasa 3 hari di sana, 7 hari ketika balik. Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 yang sempurna. Jadi kata Allah di sini, faman lam yajid, barang siapa tidak menemukan hadion itu, fasiyamu, maka dia berpuasa salasati ayyamin. Kenapa pakai salasati? Kok enggak salah sih? Kalau ayyam itu yaum itu mudzakkar. Ini fasiyamu salasati ayyam, banyak ya 3 hari. Kafaroh ini, kafaroh apa ini? Orang yang bersumpah ya. Orang bersumpah terus dia enggak menunaikan sumpahnya. Nah, karena dia sudah mempersaksikan Allah, misalkan terjadi perkara besar antara dia dengan istrinya, akhirnya dia bilang, wallahi saya tidak akan pulang ke rumah 40 hari. Masya Allah, suaminya marah ya. Dia membawa nama Allah, berarti dia kena hukum sumpah. Sumpah harus ditunaikan selama tidak melanggar syariat isi sumpah tersebut. Hari pertama kuat, kedua kuat, hari ke-10 enggak kuat. Balik ke rumah, aduh, harus bayar apa? Dam, bukan dam. Kalau dam itu untuk haji kafaroh. Nah, kafaroh ya. Banyak dalam Islam kafaroh itu Pak ya. Kafaroh sumpah, kafaroh ini di bab fikih Pak. Nah, dia hari ke-11 enggak mampu. Hanya hari ke-12 setelah pulang lah. Bayar kafaroh aja. Anak, bini semuanya nunggu. Salahnya dia kenapa menggunakan nama Allah. Nah, maka ketika dia melanggar sumpahnya, dia harus apa? La yu'akhidhukum billaghwi fi aymanikum wa la yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fa kafaratu it'amu asyrati masakin. Ngasih makan 10 orang miskin. Nah,
min ausati ma tut'imuna ahlikum, yang biasa, yang standar kamu makan, lebih bagus, lebih baik. Au kiswatum, atau kasih pakaian untuk 10 orang miskin. Atau membebaskan budak. Budak nggak ada sekarang, budak Sumatera lainnya. Iya, budak belum ada sekarang. Nah, budak kalau ada berarti simbol Islam itu kuat, Pak. Islam perang menang. Nah, bukan menandakan Islam itu agama ekstrim, Pak, ya. Islam nggak pernah memulai perang, Pak. Islam itu damai. Nah, tapi kalau Islam yang dimulai, diserang dan kita kuat, ya kita bayar, mereka beli, kita bayar mereka. Ya. Nah. Jadi terus famalam yajid, kalau nggak bisa semuanya, nggak bisa ngasih makan orang miskin 10, belikan baju, atau nggak bisa budak, famalam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Ini bab fikih 6. Jadi intinya 3 sampai 10 itu adalah kebalikannya. Nah, susunannya adalah mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih. Nah. Dan sebagai tambahan, Mbak, ini boleh dibalik. 3 sampai 10 itu boleh dibalik. Yang dihitung di depan, angkanya di belakang. Tetapi susunannya menjadi naat man'ud. Jangan salah apa? Jangan salah paham, ya. Ingat, asalnya adalah mudhaf ilaih kalau angkanya di depan. Dengan syarat apa tadi? Kebalikannya, ya. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang dihitung mudzakkar ininya muannas, kalau dihitung muannas ininya mudzakkar. Dan untuk tambahan, untuk 3 sampai 10 boleh dibalik. Yang dihitung di depan, angkanya di belakang. Tetapi dia menjadi susunan naat man'ud. Tarkibnya bukan tarkib idofi, bukan tarkibul idofah, menjadi tarkibus sifah. Menjadi tarkibu sifat. Tarkib itu kan gabungan, ya. Gabungan 2 isim. Gabungan 2 isim, mana sering nyebutkan ada tarkib isnadi mubtada khabar, ada tarkibu wasfi sifat naat man'ud, ada tarkib idofi atau idofah mudhof sama mudhof ilaih. Ketika ini dibalik, ini menjadi tarkib wasfi sifat mausuf atau naat man'ud. Gimana kalau balik? Kalau dibalik? Jadi apa? Nah, harus sesuai ma'rifat nakirohnya, Pak. Kalau nakiroh. Kalau ma'rifat ar-rijalu. Nah, terjemahnya apa? Kalau ini 3 laki-laki. Kalau ini laki-laki yang 3 tersebut sama. Nah, bukan laki-laki ketiga, Pak, lain. Laki-laki ketiga lain. Apa bahasa Arabnya nanti yang pakai apa? Urutan, ya. Nah. Jadi ini adalah apa? Menjadi naat man'ud. Nah. Ar-rijalu ats-tsalath. Nah. Kitab Salasatul Usul. Nah. Salasatul Usul. 3 pondasi. Sebagian nuskhoh, sebagian apa? Manuskrip asli itu judulnya menjadi naat man'ud apa? Al-usulu ats-tsalatsah. Al-usulu ats-tsalatsah. Wali Songo. Apa, Pak? Apa Wali Songo bahasa Arabnya? Pak Sri. Belum ada kitabnya Wali Songo, misalkan apa? Sejarah Wali Songo pakai bahasa Arab, ya. Belum ada, Anda belum dapatkan. Apa, Pak? Yo, Anda tulis. Jenengan pakai susunan yang naat man'ud atau mudhof ilaih, silahkan. Nanti Anda tanya Pancasila juga. Oh, bahasa Arabnya. Apa? Wali Songo?
Aulia jamak dari wali, benar. Nah. 9 apa? Tis'un atau tis'atun? 6? Tis'atun. Pakai tis'atun karena aulia mufradnya waliyun. Nah, waliyun jamaknya aulia. Tis'atul aulia. 9 wali. Nah. Atau al-aulia at-tis'atu. Nah. Al-aulia at-tis'atu min Indonesia. Nah, yang pertama Syekh siapa? Lupa dulu, hafal. Bahkan sejarahnya hafal dulu. Kan ada nyanyiannya. Sekarang banyak tercancel. Nah, ya kita doakan mereka. Kalau mereka benar orang yang menyebarkan Islam, tentunya mereka adalah banyak pahalanya dan kita ya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada mereka. Adapun yang aneh-aneh itu ana yakin. Nah, banyak sekali apa distorsi sejarahnya. Aneh-aneh itu kalau kita benar-benar meneliti, nggak mungkin Allah berkahi dakwah mereka terus mereka adalah bisa menghilang, bisa terbang, menjaga kali ratusan tahun, nggak sholat, nggak puasa, nggak apa, masa wali ya itu ingin merubah apa persepsi definisi wali ya kan, sampai orang gila jadi wali. Ya itu loh Pak. Nah, wali padahal orang yang dekat dengan Allah itu kewajiban jelas Pak ya, yang sunnah jelas. Lah ini wali sampai derajat hakikat. Pokoknya angel lah. Anak dulu gitu Pak, karena dulu kecil-kecilnya wali itu cenderung dengan yang kata Zainal ya Abidin, klenik-klenik, terbang segala macam. Wah. Nah, gimana? Wali Majidum Pak ya, iya Majidum. Majidum itu ditarik Pak ya. Jadi dia ditarik sama aneh-aneh. Dengar ceramahnya sama Zainal Abidin itu Masya Allah. Nah, banyak terluruskan di awal-awal kenal dakwah dengan beliau. Nah beliau kan dulu ya seperti itu. Jadi mantan praktisi Pak. Bukan hanya teori sih Pak. Praktisi itu kan lebih apa Pak? Langsung. Oh iya praktisi kan. Ya praktisi. Praktisi boleh. Ya seperti ini. Al-auliya at-tis'ah. Siapa yang tahu bahasa Arabnya Pancasila? Panca dulu. Panca bahasa Sanskerta Pak ya. Panca apa bahasa Arabnya? Oh, sudah suruh pulang. Hah? Arkanul Khamsah. Rukun kelima. Iya, Pancasila, sila itu dasar Pak. Nah, di sini menggunakan nggak pakai asas. Asas itu zamannya usus. Tapi dia pakai mabda. Mabda itu asas juga. Nah, mabda itu asas artinya. Yang ana sering dapatkan itu di bahasa Arabin dengan mabda. Mabda itu asas. Jamaknya mabadi. Mabadi. Nah, jadi kalau ini mudzakkar mufradnya, mabda jamaknya mabadi. Berarti kalau Pancasila khamsatu mabadi atau terkenalnya pakai nat man'ut. Al-mabadi al-khamsah. Yang pertama katanya, kalau ada ya anak pernah dengar itu di islamisasikan kata Pancasila bagus katanya. Yang pertama tauhid, nah ketuhanan Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, al-insaniyah, Masya Allah, hak asasi manusia ya kan. Yang ketiga al-ittihad al-islamiyah, al-ittihad islamiyah. Yang keempat musyawarah, majelis syuro. Yang kelima al-adalah, keadilan. Masya Allah. Ya semoga memang pendiri bangsa ini tujuan utamanya memang seperti itu Pak ya, kental dengan nilai-nilai Islam, terlepas dari perbincangan di medsos itu. Intinya ya insya Allah selama itu tidak berseberangan dengan syariat Islam ya semoga itu baik kita. Adapun kalau ditarik sana ditarik sini sehingga kalau tidak Pancasilais enggak ya, kalau Islam berarti lawannya Pancasilais misalkan ya, itu orang yang salah persepsi mungkin. Baru dapat 2 angka Pak ya. Nah, apa-apa 2 angka, 3, 10, setelah itu belasan ya.
belasan. Bismillah. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.